Langsung saja, materi yang akan saya bawakan adalah administrasi rumah sakit. Adapun outline yang akan saya bawakan yang diantaranya, yang pertama pengertian dan unsur-unsur administrasi, pengertian dan tugas rumah sakit, pengertian dan komponen yang ada di dalam administrasi rumah sakit, pengertian dan komponen yang ada di dalam SIM RS, dan pengertian dan fungsi SISRUT. Langsung saja, selanjutnya yaitu pengertian administrasi. Secara etimologis atau arti kata, administrasi berasal dari bahasa Inggris administration dengan bentuk infinitifnya to administer yang diartikan sebagai to manage atau mengelola. Administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda atau administrated yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen, dan kegiatan organisasi manajemen sumber daya. Dari pengertian tersebut, administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan, sedangkan administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Adapun unsur-unsur administrasi yaitu diantaranya yang pertama adalah efisien. Efisien yang berarti bahwa tujuan dari administrasi adalah untuk mencapai hasil secara berdaya guna. Joko Widodo mengatakan bahwa efisien adalah perbandingan terbaik antara input dengan output atau perbandingan antara pengeluaran dengan keuntungan. Dengan kata lain, perbandingan antara apa yang telah dihasilkan dengan apa yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, yaitu ada efektivitas. Efektivitas yang berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. James L. Gibson mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Yang ketiga ada rasional. Rasional yang berarti bahwa tujuan yang telah dicapai bermanfaat untuk maksud yang berguna yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Herbert A. Simon mengatakan bahwa rasional secara objektif jika tujuan yang hendak dicapai untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistik dan benar-benar tepat, logis, dan dapat dikerjakan. Yang kedua ada pengertian rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sementara menurut WHO menjelaskan bahwa rumah sakit adalah integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna komprehensif, penyembuhan kuratif, dan pencegahan penyakit preventif kepada masyarakat. Adapun tugas dan fungsi rumah sakit, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang fungsi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, rumah sakit mempunyai fungsi yang pertama, pelayanan pengobatan. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, yaitu ada pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna, tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, yaitu ada penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, ada penyelenggaraan penelitian. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit merupakan sebuah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara,
dan mampu mengembangkan mutu dan pelayanan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan berbagai layanan kesehatan. Administrasi rumah sakit memainkan peran penting dalam motivasi kerja bagi para profesional perawatan kesehatan. Administrasi rumah sakit dapat memiliki dampak yang signifikan pada motivasi kerja di antara tenaga kesehatan. Beberapa cara di mana administrasi rumah sakit dapat mempengaruhi kepemimpinan, tujuan yang jelas, dan sumber daya dan infrastruktur, peluang pengembangan profesional, kebijakan yang adil dan prosedur. Beberapa peran dan tanggung jawab dari administrasi rumah sakit yang perlu diketahui yaitu yang pertama adalah melayani pendaftaran dan kebutuhan administrasi pasien sebelum mendapatkan perawatan. Yang kedua yaitu menyiapkan rincian biaya perawatan pada pasien. Yang ketiga, mengatur kartu riwayat perawatan. Yang keempat, melayani pasien di lab dan menjawab segala pertanyaan dan keperluan pasien. Kompetensi administrasi rumah sakit yang dibutuhkan dalam bidang kerja ini di antara lain kebijakan dan peraturan kesehatan, serta manajemen dan pendanaan yang strategis. Untuk menunjang kegiatan administrasi di rumah sakit, perlu adanya bantuan dari sistem IT, terutama pada bidang sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang biasa disingkat dengan SIM-RS. Sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang biasa disebut dengan SIM-RS merupakan bentuk penerapan teknologi informasi yang berfungsi untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan mengelola dan mengatur informasi terkait data pasien dan pelaporan kegiatan di rumah sakit, sehingga dapat membantu tenaga kesehatan untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Semenjak diwajibkannya penyelenggaraan SIM-RS oleh Menteri Kesehatan, terus terjadi peningkatan jumlah rumah sakit yang menerapkan SIM-RS, di mana mengharuskan tenaga kesehatan mengubah pengelolaan data secara konvensional menjadi terintegrasi dengan sistem. SIM-RS berfungsi sebagai suatu sarana penunjang operasional pelayanan medis yang terdiri dari instansi-instansi yang bertanggung yang langsung melayani dan para pasien yang disebut front office rumah sakit bagi administrasi, catatan medik, dan farmasi. Selain digunakan di bagian pelayanan langsung, SIM-RS juga digunakan di bagian back office atau layanan pendukung sebagai sarana penunjang kegiatan administrasi secara struktural rumah sakit. Manfaat penggunaan SIM-RS ini adalah untuk pengendalian mutu layanan, penilaian produktivitas, penyederhanaan pelayanan, analisis manfaat dan perkiraan kebutuhan, penelitian klinis, pendidikan, dan perencanaan, serta untuk evaluasi program yang ada di rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada peran SIM-RS. Yang pertama, ada redundasi data. Redundasi data adalah pencatatan data medis yang sama dapat terjadi berulang-ulang sehingga menyebabkan duplikasi data dan ini berakibat membengkaknya kapasitas penyimpanan data. Pelayanan menjadi lambat karena proses retrieving atau pengambilan ulang data lambat akibat banyaknya tumpukan berkas. Yang kedua, ada unintegrated data, yaitu penyimpanan dan pengelolaan data yang tidak terintegrasi menyebabkan data tidak sinkron. Informasi pada masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit atau instansi. Yang ketiga, ada out of date information. Dikarenakan dalam penyusunan informasi harus direkap secara manual, maka penyajian informasi menjadi terlambat dan kurang dapat dipercaya kebenarannya. Yang keempat, yaitu ada human error. Human error adalah kelemahan manusia dalam kelelahan, ketelitian, dan kejenuhan. Hal ini berakibat sering terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pengelolaan data yang dilakukan secara manual, terlebih lagi jika jumlah data yang dicatat atau diolah sangatlah besar. Pemasukan data yang tidak sinkron untuk pasien atau barang yang sama tentu saja akan menyulitkan pengelolaan data dan tidak jarang berdampak pada kerugian materi yang tidak sedikit bagi rumah sakit.
Dengan bantuan SIM RS ini, kelemahan di atas dapat dikurangi, bahkan dihindari. SIM RS membuat fungsi dan bagian perawatan lebih dikonsentrasikan pada pelayanan perawatan atau jasa medis secara profesional. Fungsi penagihan dilakukan oleh bagian keuangan, sedangkan pemberian potongan menjadi wewenang direksi. Pada tenaga medis tidak perlu memikirkan kemampuan finansial pasien dan tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pasien karena tenaga medis akan diberi insentif yang sama untuk tindakan yang sama, tidak tergantung kepada siapa pelayanan medis tersebut diberikan. Pola tersebut terbukti mempengaruhi secara positif kinerja para tenaga medis yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Proses entry data penggunaan tindakan medis dimasukkan ke sistem komputer oleh operator dari setiap unit yang terintegrasi dengan bagian keuangan sehingga data akan selalu terbarukan. Hal ini menutup kemungkinan terjadinya manipulasi data di saat pasien akan membayar biaya perawatan. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan SIM RS. Yang pertama ada development master plan, adalah cetak biru pembangunan harus dirancang dengan baik mulai dari survei awal hingga berakhir implementasi. Yang perlu diperhatikan adalah terlibatnya faktor pengalaman dalam membangun pekerjaan yang sama serta peran semua bagian dalam organisasi dalam menyukseskan sistem informasi manajemen yang akan dibangun. Master plan ini yang akan menjadi acuan pembuatan sebuah sistem untuk jangka waktu tidak terbatas. Yang kedua, ada integrate, adalah dengan integrasi antara semua bagian organisasi menjadi satu kesatuan, akan membuat sistem berjalan dengan efisien dan efektif sehingga kendala-kendala seperti redundancy, re-entry, ketidakkonsistenan data dapat dihindarkan. Dengan harapan pengguna sistem memperoleh manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Perubahan pola kerja dari manual ke komputer akan menimbulkan efek baik dan buruk bagi seorang tenaga medis. Yang ketiga, ada development team. Tim yang membangun sistem informasi manajemen harus ahli dan berpengalaman di bidangnya. Beberapa bidang ilmu yang harus ada dalam membangun sebuah sistem informasi manajemen yang baik adalah manajemen informasi, teknik informatika, teknik komputer. Tim ini perlu juga melibatkan para dokter, perawat, staf administrasi, manajer, dan jika ada tentu saja orang-orang yang mengerti tentang sistem informasi manajemen khususnya rumah sakit. Yang keempat yaitu ada teknologi informasi. Ketepatan dalam memilih teknologi informasi sangat penting dalam pembangunan komponen-komponen teknologi informasi secara umum adalah piranti keras atau hardware, piranti lunak atau software, dan jaringan atau network. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi diantaranya. Yang pertama adalah price, harga sesuai dengan teknologi informasi yang didapat. Yang kedua, performance, diukur dari kemampuan, kapasitas, dan kecepatan teknologi informasi menangani proses maupun penampungan data. Selanjutnya ada flexibility, kemampuan teknologi informasi saling beradaptasi, dan kemudian pengembangan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu ada survivability, yaitu berapa lama teknologi informasi mendapatkan dukungan dari vendor maupun pasar. Perlu mutu dalam pelayanan dapat dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen rumah sakit atau yang biasa disebut dengan SIM RS. Penerapan SIM RS ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemilihan hardware yang tepat, software yang digunakan. Brandware juga tidak kalah penting dalam penerapan SIM RS ini. Berikut berpengaruhnya software, hardware, dan brandware terhadap penerapan SIM RS di rumah sakit. Yang pertama yaitu ada pengaruh hardware terhadap SIM RS.
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS adalah sebuah sistem komputer yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis pelayanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat, akurat, dan saat ini sistem informasi manajemen berbasis komputer rumah sakit atau SIMRS merupakan sarana pendukung operasional rumah sakit. Infrastruktur perangkat keras atau hardware diupayakan memilih kualitas perangkat keras yang memenuhi kebutuhan spesifikasi untuk menunjang proses kecepatan transaksi dan kuantitas penyelesaian pekerjaan. Ketersediaan komputer yang digunakan merupakan elemen penting bagi rumah sakit untuk menjalankan SIMRS. Infrastruktur, salah satunya hardware yang memadai dan berfungsi dengan baik, akan membantu proses implementasi SIMRS dengan baik di seluruh unit rumah sakit. Ketersediaan hardware yang tidak lengkap 15.710 kali lebih besar dengan penerapan SIMRS kurang baik dibanding dengan penerapan SIMRS yang baik, dan variabel metode peroleh nilai OR atau odds ratio sebesar 8.446, artinya metode tidak baik 8.446 kali lebih besar dengan penerapan SIMRS kurang baik dibanding dengan penerapan SIMRS yang baik. Yang kedua yaitu ada pengaruh software terhadap SIMRS. Kesuksesan sebuah sistem informasi merupakan hubungan antara kualitas software aplikasi pada SIMRS, kualitas informasi atau data yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi SIMRS, dan kualitas pelayanan dari pihak pengelola SIMRS memperbaiki pelayanan medis. Yaitu ada pengaruh software terhadap SIMRS. Kesuksesan sebuah sistem informasi merupakan hubungan antara kualitas software aplikasi pada SIMRS, kualitas informasi atau data yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi SIMRS, dan kualitas pelayanan dari pihak pengelola SIMRS di rumah sakit. Institusi rumah sakit selalu mendapat tekanan untuk dapat memperbaiki pelayanan medis, mengurangi kesalahan medis, penyediaan akses informasi yang tepat waktu, dan pada saat yang sama harus bisa memonitor aktivitas pelayanan serta mengendalikan biaya operasional. Dan untuk dapat memenuhi tuntunan ini, rumah sakit harus memiliki sistem informasi manajemen yang terintegrasi real-time, tepat, dan akurat. Sistem informasi manajemen ini tidak bisa berjalan secara otomatis apabila tidak didukung sistem perangkat lunak atau software system atau sistem enterprise atau enterprise software yang sudah tertanam dalam server rumah sakit tersebut. Tidak hanya hardware, software merupakan komponen yang harus ada dalam implementasi SIMRS. Komponen software merupakan bagian perangkat lunak sistem informasi yang meliputi semua prosedur operasi diperlukan oleh program komputer dan prosedur operasi yang diperlukan oleh manusia. Sistem informasi modern memiliki perangkat lunak untuk memerintahkan komputer yang harus dilakukannya. Dari hasil penelitian terhadap pengaruh keterampilan pengguna terhadap penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit, terhadap pengaruh software terhadap penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit, dan terdapat pengaruh hardware terhadap penerapan sistem informasi manajemen di rumah sakit. Selanjutnya yaitu ada SISRUT atau Sistem Rujukan Terintegrasi, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024 sebagaimana tertuang dalam Permenkes nomor 21 tahun 2020 menyatakan bahwa pengaplikasian sistem rujukan terintegrasi atau SISRUT merupakan bagian dari sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT yang bertujuan meningkatkan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL. Sistem rekam medis elektronik yang dapat dikembangkan adalah sistem dapat mendukung pertukaran dan resume medis pasien antara rumah sakit atau SmartCare.
Pada periode tahun 2020 sampai 2024 ini, pengembangan dan pemantapan sistem informasi kesehatan ditujukan untuk menghasilkan layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, mendukung resource sharing, dan berbasis elektronik terintegrasi. Regulasi-regulasi terkait resume medis atau ringkasan keluar tersebut di atas belum mengatur tentang standar bahasa, singkatan, simbol, dan satuan untuk pendokumentasian resume medis. Regulasi yang ada tersebut juga belum menjelaskan hal terkait kamus data atau data dictionary untuk masing-masing item dan data resume medis, terutama resume medis berbasis elektronik. Hal ini penting untuk menunjang fungsi dan pemanfaatan resume medis dalam RME sebagai sumber data dalam Health Information Exchange. Mengingat posisi RME sebagai pintu masuk data dalam konsep e-kesehatan yang mana memungkinkan terjadi Health Information Exchange atau HIE, maka keberadaan standar pendokumentasian data dictionary ini mutlak dibutuhkan. Standar ini akan membentuk kesamaan langkah dalam pendokumentasian dan keseragaman pengertian dalam penggunaan informasi berbasis RFE. Dengan demikian, tidak terjadi perbedaan interpretasi makna karena keberagaman bahasa, singkatan, simbol, dan atau satuan yang digunakan dalam pendokumentasian. Penentuan item-item dalam resume medis juga akan menjamin kecakupan informasi saat resume medis tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk menunjang sisrut. Ada pula fungsi dari sisrut ini yang diantaranya yaitu sisrut mempunyai fungsi dalam membantu perumusan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesehatan rujukan yang berkesinambungan dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan surat Dirjen Pelayanan Kesehatan pada tanggal 10 Desember tahun 2018 tentang permohonan penggunaan sistem rujukan terintegrasi kepada seluruh Dinkes, kabupaten atau kota atau provinsi. Pemberian akses aplikasi ini ditujukan kepada seluruh rumah sakit rujukan. Rumah sakit dapat melakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis pasien yang dirujuk.